Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar kita hari ini. Senang banget nih kita bisa berkumpul lagi gitu ya untuk mengikuti acara webinar hari ini supaya diskusinya juga nanti lebih menarik. Nah, untuk diskusi kita hari ini itu membahas mengenai antara disiplin dan kasih sayang, bagaimana sih menyimbangkan pola asuh. Mungkin buat para orang tua atau kita sebagai calon orang tua atau mungkin peserta yang peduli dengan tumbuh kembang anak gitu. Pasti sering bingung kan gimana sih uh, melihat disiplin itu penting, tetapi mungkin juga gimana caranya agar kita ini juga tetap uh, memberikan anak itu kedisiplinan gitu, tapi anaknya ini nggak ngerasa terbebani gitu atau misalnya tertekan. Terus juga kita kan sering mendengar bahwa kasih sayang itu memang wajib gitu, tapi gimana sih caranya supaya nggak kebablasan untuk terlalu memanjakan anak gitu. Nah, mungkin pas banget gitu pembahasan kita kali ini yang akan dibahas oleh Kak Nabila Asfasika selaku mahasiswa profesi psikologi. Jadi Kak Nabila ini memiliki minat terhadap dunia parenting dan perkembangan. Ya, mungkin kita juga bisa siap-siap gitu ya nanti untuk sharing sama Kak Nabila mengenai pola asuh, terus juga tentang parenting atau perkembangan anak. Nah, sebelum dimulai, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terlebih dahulu gitu terkait jalannya webinar ini. Yang pertama, pastikan mic dari seluruh peserta ini dalam keadaan mute gitu. Jadi selama pemaparan tidak akan ada gangguan suara dari pihak lain. Kemudian jika ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar atau gunakan fitur raise hand. Selanjutnya yang terakhir mungkin para peserta di sini bisa selalu cek kondisi jaringan peserta sehingga tidak tertinggal dari materi yang diberikan kanan. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan sambut pemateri kita, Kanabila Aspasika, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Hasna. Sekarang, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ayah dan bunda, serta para rekan-rekan sekalian dalam webinar hari ini yang membahas mengenai tentang bagaimana sih cara yang tepat untuk menyeimbangkan antara disiplin dan kasih sayang. Perkenalkan, saya Nabila Aspasika, mahasiswa profesi psikologi Universitas Maranatha, yang pada kesempatan kali ini akan berbagi wawasan mengenai bagaimana sih sebagai orang tua dapat menyeimbangkan antara disiplin dan juga kasih sayang dalam mendidik anak-anak. Boleh di next? Seperti yang kita ketahui, banyak orang tua sebagai pendidik pertama gitu ya, mempunyai kewajiban dalam membimbing, melindungi, serta membesarkan anak-anaknya. Keberadaan orang tua sangatlah penting sehingga peran orang tua ini merupakan dasar pertama dalam pembentukan kepribadian anak. Mendidik anak itu bukanlah tugas yang mudah, tetapi setiap orang pasti ingin anaknya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan bahagia. Namun, pada praktiknya, banyak orang tua yang masih bingung dalam menerapkan pola asuh yang tepat. Sebagian yang kadang terlalu keras sehingga membuat anak itu merasa takut, sementara yang lain juga terlalu lembut sehingga membuat anak tersebut memiliki kurang batasan dan juga tanggung jawab. Sehingga parenting style atau gaya pengasuhan itu penting. Kenapa itu penting? Karena parenting style ini merupakan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Upaya tersebut dapat terwujud apabila orang tua menerapkan pola asuh yang tepat, karena pola asuh yang diberikan kepada anak akan mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi anak tersebut. Dengan mengikuti webinar ini, diharapkan para orang tua lebih percaya diri dalam menerapkan pola asuh yang tepat, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan anak-anaknya, dan juga mendukung mereka menjadi generasi yang sehat, bahagia, dan sukses di masa depannya. Boleh di next? Oke.
Next. Oke, untuk implementasinya sendiri, sebagai orang tua kita tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Salah satu hal terpentingnya yaitu dalam mendidik anak adalah cara atau pendekatan yang paling sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan dari anak-anak kita. Karena tidak semua anak itu sama. Ada yang membutuhkan pendekatan yang lebih lembut, ada yang butuh batasan yang lebih tegas. Oleh karena itu, orang tua perlu menyesuaikan pola asuh agar anak bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu juga, suasana di dalam keluarga berperan penting dalam perkembangan anak. Jika anak merasa didukung, dicintai, dan dihargai, mereka akan lebih mudah untuk percaya diri, mudah beradaptasi di lingkungan sosialnya, dan juga mudah terhubung dengan orang lain. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak bukan hanya memperkuat mereka untuk berasa nyaman berada di rumah, tetapi juga membantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih bahagia, dan juga sukses untuk di masa depan. Jadi, dengan memilih pendekatan pengasuhan yang tepat dan menciptakan lingkungan keluarga yang suportif, positif, itu dapat membantu untuk membentuk generasi masa depan kita tidak hanya cerdas, tetapi memiliki mental yang lebih sehat, mental yang bahagia, dan juga siap menghadapi tantangan di kehidupan ini. Boleh di next, Kak? Oke. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman atau membagikan 4 jenis gaya pengasuhan yang sesuai dengan teori dari psikologi seorang psikolog bernama Diana Baumrind. Yaitu yang pertama ada pola asuh otoritatif, yang kedua ada pola asuh otoriter, kemudian ada pola asuh permisif, kemudian ada pola asuh neglectful. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Oke, pola asuh yang pertama adalah pendekatan otoritatif. Boleh di next? Pada pendekatan atau pola asuh otoritatif ini, gaya pengasuhan ini merupakan kombinasi antara disiplin dan juga kehangatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah disiplin itu berarti orang tua mampu menerapkan aturan, batasan, dan tanggung jawab yang harus diikuti oleh anak. Disiplin ini membantu anak belajar mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, serta konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, disiplin yang baik bukan hanya sekedar berdasarkan hukuman, tetapi juga bimbingan agar anak memahami aturan dan belajar dari kesalahan dari yang mereka telah perbuat. Kemudian kehangatan. Kehangatan itu apa? Karena ini merupakan kombinasi dari disiplin dan kehangatan. Kehangatan ini berarti orang tua tetap menunjukkan kasih sayang mereka, perhatian mereka, dan juga dukungan emosional kepada anak. Kehangatan ini menciptakan rasa aman, nyaman, sehingga anak merasa dihargai dan diperhatikan. Kehangatan juga membantu anak lebih percaya diri dan terbuka kepada orang tua. Jadi, disiplin tanpa kehangatan bisa membuat anak itu merasa takut dan juga terkekang, sementara kehangatan tanpa disiplin bisa membuat anak itu kurang menghargai aturan dan juga tanggung jawabnya. Oleh karena itu, orang tua juga harus memberikan batasan yang jelas, namun tetap mendukung anak dan mampu untuk mengkomunikasikan dua arah agar dapat menghargai pendapat anak tersebut. Boleh di next? Sebagai contoh, orang tua itu harus menerapkan aturan namun tetap mempertimbangkan pendapat dari anak-anak kita. Karena itu tuh mampu mengajarkan anak tentang konsekuensi dengan pendekatan yang mendidik, bukan hukuman semata. Contohnya, jika anak ingin bermain gadget, orang tua bisa menerapkan aturan seperti, oke, kamu boleh nih untuk bermain gadget, tapi setelah mengerjakan PR. Bukan langsung melarang tanpa alasan. Dengan begitu, anak menyadari dan juga belajar bahwa ada tanggung jawab yang harus dipenuhi sebelum dia mendapatkan haknya. Boleh di next? Nah, hal ini eh, ber menghasilkan atau berdampak kepada anak, di mana anak memiliki atau cenderung prestasi yang tinggi karena diajarkan disiplin dan dan tanggung jawab pada bidang akademisnya.
Kemudian untuk bidang sosialnya, anak lebih percaya diri dan mandiri karena orang tua memberikan ruang untuk berpendapat dan juga belajar dari pengalamannya. Dan untuk emosinya, anak memiliki kecerdasan emosional yang baik karena mendapatkan keseimbangan antara aturan dan juga kasih sayang. Boleh di next. Kemudian yang kedua itu adalah pola asuh otoriter. Pola asuh ini berfokus pada disiplin yang ketat dan kepatuhan tanpa kompromi. Pola asuh ini menerapkan orang tua yang selalu menuntut anak untuk selalu mengikuti aturan tanpa memberikan ruang diskusi bagi mereka untuk berpendapat. Orang tua cenderung menerapkan aturan dengan keras sehingga menggunakan hukuman sebagai bentuk kontrol dalam mengontrol anak-anaknya. Hukuman ini bisa berupa teguran secara keras, hukuman fisik, ataupun ancaman yang membuat anak itu patuh karena takut, bukan karena memahami alasan di balik aturan tersebut. Nah, komunikasi dari pola asuh ini juga satu arah, di mana anak tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya. Orang tua lebih sering memberikan perintah dan harapan mereka tanpa menjelaskan alasannya kepada anak-anak mereka. Boleh di next, Kak? Sehingga untuk contohnya, itu orang tua menerapkan aturan yang tanpa memberi ruang diskusi, menghukum anak dengan keras jika mereka melanggar aturan tanpa memberikan penjelasan yang cukup. Di sini ada contohnya di mana seorang anak ingin bermain di luar setelah mengerjakan pulang sekolah. Namun, orang tua dengan pola asuh otoriter ini akan melarang anak tersebut dengan bisa jadi mengucapkan seperti, kamu nggak boleh keluar rumah ya, pokoknya kamu nggak boleh banyak tanya. Sedangkan masalahnya di sini adalah anak jadinya tidak diberi alasan yang jelas, sehingga ia merasa terpaksa dan tidak memahami aturan itu dibuat itu kenapa. Dan juga membuat bahwa aturan itu hukuman yang mana yang harus mengontrol mereka. Seperti itu. Atau misalnya ketika anak-anak ayah bunda itu mendapatkan nilai buruk di sekolah, orang tua dengan pola asuh otoriter ini akan menerapkan pembahasan yang cukup membuat anak itu sedikit merasa berat karena bisa jadi orang tua ini akan mengucapkan kamu itu malas. Mulai sekarang tidak ada TV atau tidak boleh bermain sama sekali selama sebulan. Masalahnya adalah hukuman yang diberikan ini terlalu berat dan tidak ada ruang bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Sehingga anak menjadi takut, bukannya termotivasi untuk belajar jadi yang lebih baik lagi. Boleh di next? Sehingga pola asuh otoriter ini berdampak pada yang pertama adalah akademis anak. Anak mungkin berprestasi karena merasa harus memenuhi ekspektasi dan harapan dari orang tua. Namun, anak merasa sering cemas atau terancam karena takut gagal dan juga dampak pada kehidupan sosialnya di mana anak menjadi sulit beradaptasi dengan lingkungan karena tidak terbiasa mengambil keputusannya sendiri dan juga kurang percaya diri karena terlalu diatur tanpa diberikan kesempatan untuk berpikir secara mandiri. Dan yang terakhir adalah berdampak juga kepada emosinya, di mana emosi anak bisa menjadi lebih rendah diri karena mereka merasa tidak cukup baik di mata orang tua, ataupun sebaliknya. Justru si anak ini menjadi pemberontak karena merasa terlalu dikekang. Boleh di next, Kak? Kemudian ada pola asuh permisif. Pola asuh ini memberikan kebebasan yang berlebihan kepada anak, tidak menerapkan aturan yang jelas atau memberikan sedikit pun batasan, dan cenderung memanjakan anak atau jarang memberikan konsekuensi terhadap perilaku yang anak perbuat. Sehingga, boleh di next? Orang tua yang jarang memberikan batasan atau konsekuensi ini lebih cenderung mengabulkan semua permintaan anaknya tanpa adanya pertimbangan apapun. Sebagai contoh, anak diberikan kebebasan untuk melanggar aturan.
Misalnya seperti anak bermain gadget sepanjang hari tanpa mengerjakan tugas sekolah sama sekali. Nah, orang tua dengan pola asuh seperti ini akan mengungkapkan seperti ya udahlah, yang penting dia senang, nanti juga sadar sendiri. Masalahnya jadinya anaknya itu tidak belajar mengenai tanggung jawab dan juga disiplin. Atau ketika orang tua selalu mengikuti keinginan anak. Ketika anak itu menginginkan sesuatu, lalu orang tua itu ya udahlah beliin aja, toh biar dia nggak nangis. Sehingga itu tuh membuat anak tidak belajar mengenai kesabaran dan juga menghargai barang-barang yang dimilikinya. Jadi next, sehingga orang tua yang menerapkan pola asuh seperti ini akan berdampak pada anak yang memiliki akademis di mana mereka itu mungkin memiliki prestasi yang rendah karena kurangnya disiplin untuk belajar. Bisa jadi mereka justru mengedepankan keinginan-keinginan mereka dibandingkan dengan keharusan atau kewajiban si anak tersebut. Kemudian untuk kehidupan sosialnya juga mereka eh, cenderung kurang menghargai aturan. Dan untuk emosinya, si anak ini menjadi kesulitan mengendalikan emosinya, kesulitan mengendalikan dirinya, karena dia tidak diajarkan tentang kesabaran dan juga tentang meregulasi emosinya. Seperti itu. Boleh di next. Dan yang terakhir adalah pola asuh neglectful atau unful parenting ataupun tidak peduli. Pola asuh ini orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak mereka, baik secara emosional maupun secara fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antara orang tua dan anak itu kurang untuk ada komunikasinya. Dan juga orang tua itu kurang memiliki pengawasan terhadap perkembangan anak-anaknya mereka. Boleh di next. Nah, contoh dari pola asuh neglectful ini seperti orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, eh, misalnya pada suatu hari si anaknya itu pulang sekolah dengan perasaan sedih karena ada masalah dengan temennya atau misalnya tidak bisa menjawab sewaktu ditanya di kelas. Nah, orang tua dengan penerapan pola asuh neglectful ini, mereka akan mengungkapkan bahwa ya udahlah, biarin aja atau enggak nanti aja lah ceritanya, ayah ibu capek. Nah, sehingga menimbulkan bahwa anak ini merasa tidak diperhatikan dan akhirnya memilih untuk menyimpan masalahnya sendiri. Kemudian juga ada ketidakterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, di mana anak itu bisa jadi kesulitan dalam memahami pelajaran dan mungkin nilainya menurun. Orang tua dengan pola asuh ini, mereka akan mengungkapkan bahwa ya udah biarin aja toh. Sekolah itu kan urusan anak kami, bukan urusan kami. Seperti itu. Yang membuat bahwa anak merasa tidak mendapat dukungan sehingga kehilangan motivasi belajarnya. Nah, ini berdampak, boleh di next Kak, berdampak pada akademis anak yang menunjukkan prestasi yang rendah karena anak tidak merasa tidak dicintai atau diabaikan. Dan juga secara sosialnya, anak kesulitan berhubungan dengan orang lain karena bisa jadi anak tumbuh dengan masalah kepercayaan diri dan sulit untuk menjalin hubungan sosial. Dan emosinya mereka merasa terabaikan. Hal ini beresiko untuk mengalami gangguan emosi seperti stres ataupun depresi. Boleh di next. Sehingga perbandingan parenting style yang cukup menonjol adalah pola asuh otoritatif itu mengedepankan tentang prestasi akademis, emosi yang stabil, dan hubungan sosial yang baik. Sedangkan permisif itu kurang disiplin, mudah dan juga memiliki masalah perilaku dan juga hal yang lain ataupun pada otoritarian yaitu prestasi akademis yang mungkin baik tetapi emosi dan sosialnya tertekan dan yang terakhir adalah eh, neglect atau unfold di mana keterbelakangan akademis dan juga masalah emosi. Boleh di next. Sehingga keseimbangan itu penting dalam mendidik anak.
Kombinasi disiplin dan dukungan emosional membentuk anak menjadi lebih mandiri dan juga percaya diri. Disiplin itu perlu supaya mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, tetapi kasih sayang juga penting agar anak merasa didukung dan dicintai. Kalau misalnya kita bersikeras untuk bisa anak ini tumbuh jadi takut mengambil keputusan atau malah memberontak. Sebaliknya, kalau misalnya kita terlalu longgar, anak ini bisa menjadi manja ataupun sulit untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Gaya pengasuhan yang seimbang ini membantu anak dalam menghadapi tantangan di kehidupan yang akan datang. Boleh di next, Kak? Sehingga bagaimana sih Kak cara pola asuh yang tepat agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang percaya diri, dan memiliki sikap yang baik? Oke, yang pertama di sini ada menggabungkan disiplin dan juga kasih sayang. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa disiplin itu penting supaya anak mempunyai aturan dan juga tanggung jawab, dan juga kasih sayang itu perlu agar anak merasa dihargai. Jangan terlalu keras ataupun jangan terlalu lembut. Sebagai contoh, kalau misalnya anak lupa nih untuk membereskan mainannya. Ayah dan bunda atau teman-teman yang di sini jangan langsung marah. Sebaiknya bisa berkata, yuk kita beresin dulu mainannya supaya besok nggak hilang ataupun rusak. Seperti itu. Kemudian juga membangun komunikasi yang efektif karena anak itu butuh didengar dan dihargai pendapatnya. Jangan hanya memerintah ataupun melarang tanpa penjelasan. Cobalah untuk berbicara dengan nada yang lembut dan juga terbuka. Terbuka. Sebagai contoh, jika anak itu tidak mau untuk makan sayur, kita tanyain dulu nih alasannya kenapa. Adek kenapa nggak mau makan sayur? Padahal sayur itu penting loh buat kesehatannya. Yuk kita coba makan bareng-bareng sayurnya. Ayah bunda bisa membangun komunikasi afektif dari hal-hal yang kecil seperti itu. Kemudian juga ayah bunda bisa memberikan kebebasan dengan pengawasan. Anak memang perlu belajar untuk mengambil keputusannya sendiri, tapi dalam batas yang aman atau dalam batas pengawasan kita. Biarkan mereka mencoba hal yang baru, tetapi tetap ada aturan yang harus diikuti. Sebagai contoh, anak yang ingin di luar, kita bisa berikan batasan waktu, boleh kok adik main, tapi cuma sampai jam 5 ya. Jam 5 harus pulang karena adik harus mengaji atau adik harus mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Dan yang terakhir mungkin ayah bunda bisa menerapkan nilai dan juga etika sejak dini. Ajarkan anak tentang kejujuran, sopan santun, dan tanggung jawab sejak dini. Ini bisa dilakukan melalui contoh langsung dari orang tua. Misalnya, jika ingin anak ayah bunda berkata jujur, tunjukkanlah dengan sikap kita. Kalau misalnya kita salah, kita juga harus meminta maaf kepada anak dan juga mau mengakui kesalahan kita kepada anak tersebut. Seperti itu. Boleh di next, Kak? Sehingga kesimpulannya adalah menyeimbangkan pola asuh itu tentang bagaimana kita tegas tetapi tetap hangat. Dalam mendidik dengan aturan tetapi juga tetap penuh perhatian. Dengan pola asuh yang seimbang, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang bahagia dan juga bertanggung jawab. Orang tua sebagai pendidik pertama mempunyai kewajiban untuk membimbing, melindungi, serta membesarkan anak-anaknya. Gaya pengasuhan otoritatif ini terbukti memberikan hasil yang paling positif dalam perkembangan anak. Karena parenting style itu berdampak besar bagi kehidupan anak. Demikian yang bisa disampaikan. Boleh di next, Kak. Berikut ini merupakan daftar pustaka dari pernyataan atau materi yang telah saya berikan. Yang pertama ada dari Kak Windiani mengenai pola asuh otoritatif yang membentuk karakter anak. Yang kedua ada dari Kak Puspita dan juga Kak Raharjo mengenai dampak pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial emosi anak. Dan juga yang ketiga dari Kak Bahrain mengenai pola asuh otoritatif terhadap remaja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Hasna.
Oke, baik. Terima kasih pada Kak Nabila atas pemaparannya yang sangat menarik dan informatif gitu ya untuk kita calon orang tua dan orang tua yang berada di webinar ini. Nah, mungkin kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab gitu. Mungkin bagi peserta yang ingin bertanya, memiliki pertanyaan gitu, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar gitu atau bisa menggunakan fitur raise hand. Lalu saya akan membantu untuk mengarahkan pertanyaan kepada Anda. Silahkan dipersilakan. Ya, sepertinya Kak SHA mengacungkan tangan gitu. Apakah ada pertanyaan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak, terkait memang ini pola pengasuhan gitu ya. Tadi kan dijelaskan tentang pola asuh autoritatif ya. Punten, perkenalkan saya Abdul Aziz gitu ya. Eh, saya penasaran, saya dari Cimahi ya. Saya penasaran tentang bagaimana apa ya pola asuh yang biasa atau umum yang digunakan oleh orang-orang Indonesia itu seperti apa ya gitu. Jadi kadang apakah orang-orang Indonesia ini dia lebih kepada otoriter begitu ya atau orang-orang Indonesia ini pada umumnya gitu ya menurut kajian pustaka atau penelitian yang mungkin pernah ada gitu ya apakah memang orang-orang Indonesia ini sudah otoritatif gitu ya seperti apa yang disampaikan oleh kakak begitu ya itu menjadi bahan penasaran saya begitu ya. Karena ini kok kayaknya kita lambat nih majunya. Apakah karena pengasuhannya salah gitu ya secara umum gitu ya? Apa karena memang pola asuh orang-orang Indonesia menurut pandangan kakak itu memang ih kayaknya sih otoriter gitu atau memang otoritatif atau gimana gitu. Karena kan setiap orang tua mungkin berbeda begitu ya cara melakukan pengasuhannya gitu. Ya, mungkin sebagian otoritatif atau sebagian lagi mungkin otoriter begitu ya. Nah, itu mungkin pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkait saya nggak tahu ya membayangkan tentang perkembangan anak begitu ya. Kalau misalkan masalah tadi kan ada kita bisa apa ya memberikan pilihan kepada anak gitu ya. Sejauh mana dan sebatas apa atau seusia bagaimana begitu ya. Karena misalnya kalau saya pikir anak itu kan misal 0 sampai 2 tahun mungkin belum bisa dikasih pilihan untuk memilih makanan atau misalkan sampai usia 7 tahun juga kita belum bisa memberikan pilihan nah kamu mau makan apa gitu tapi terserah terserah orang tuanya gitu ada nggak sih batasan-batasan secara usia gitu ya bagaimana kita memberikan pilihan kepada anak-anak kita begitu ya mungkin itu ya eh, yang mohon apa ya penjelasannya terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Abdul Aziz atas pertanyaannya. Mungkin kepada Kak Nabila dipersilakan. Oke, saya rangkum terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya itu. Yang pertama, bagaimana sih pola asuh yang biasa diterapkan oleh orang Indonesia itu? Karena sebenarnya memang banyak ya pola asuh yang sudah diterapkan oleh orang Indonesia dan tergantung dari orang tuanya juga. Namun di sini kebanyakan pola asuh orang di Indonesia itu yang pernah saya baca itu banyak dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, dan juga norma sosial. Jadi sehingga mereka tuh lebih cenderung ke pola asuh otoriter seperti itu. Namun semakin maju zaman, orang tua di Indonesia itu lebih cenderung permisif karena tidak banyak memberikan
aturan yang ataupun batasan kepada anak mereka. Ada juga yang seperti itu. Ataupun pola asuh yang otoritatif seperti tadi yang sudah kita bahas gitu. Yang mana menggabungkan pola asuh disiplin dan juga kasih sayang seperti itu. Nah, kebanyakan di Indonesia kebanyakan keluarga di Indonesia, pola asuhnya sering melibatkan juga dari pola asuh keluarga besar, dari kakeknya, neneknya, ataupun paman tantenya, seperti itu. Hal ini merupakan kombinasi yang sangat amat complicated gitu ya, cukup besar, sehingga tren ini tuh membuat pola asuh yang paling sering atau yang paling sering kita lihat adalah pola asuh yang lebih demokratis, di mana orang tua itu lebih terbuka dan juga mendukung perkembangan anak secara emosional dan juga intelektualnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu atau sejauh mana batasan dan juga pilihan dalam memberikan anak pilihan gitu ya. Nah, apabila sesuai dengan usianya, yaitu usia 2 sampai 5 tahun, itu bisa diberikan pilihan sederhana, misalnya seperti memilih pakaian atau memilih makanan. Itu anak 2 sampai 3 tahun kan sudah 2 sampai 5 tahun sudah bisa kita berikan pilihan seperti itu. Karena batasan pilihan anak itu diperlukan untuk menjaga keseimbangan kebatasan dan juga tanggung jawabnya. Kemudian untuk anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun itu kita bisa berikan pilihan dengan memilih aktivitas ekstrakurikuler atau cara mereka untuk mengatur jadwal belajarnya. Dan kemudian juga untuk remaja atau umur 13 sampai 18 tahun itu bisa diberikan pilihan yang lebih besar dalam menentukan hobi ataupun pertemanan dan juga pendidikan namun tetap dalam pengawasan orang tuanya. Seperti itu. Nah, lalu gimana sih cara memberikan pilihan yang sehat? Yang pertama adalah berikan opsi, tetapi juga kita tetap memberikan batasan. Misalnya, kamu pakai baju yang mana, baju yang merah atau baju yang biru di hari ini. Daripada, ya udah pilih pakaian yang ada aja atau nih pilih pakaian ini yang udah ayah atau bunda siapin. Seperti itu. Yang kedua ada jangan memberikan pilihan yang justru membahayakan si anak itu. Seperti misalnya kamu pakai helm atau enggak, justru itu membahayakan anaknya kan karena emang itu tuh sebuah kewajiban agar si anak itu tetap terjaga keamanannya. Kemudian eh, membantu anak dalam memahami konsekuensinya. Misalnya, jika anak itu nggak belajar, kita kasih tahu nih bahwa kalau misalnya kamu nggak belajar, nanti nilai kamu rendah loh, atau nilai kamu nanti jelek sebagai konsekuensi dari kamu ketika kamu tidak belajar. Dan juga bisa jadi opsi ini opsi yang dikendalikan. Misalnya, oke, kamu mau makan nggak? Makannya mau sekarang atau 10 menit lagi? Atau kamu mau ngerjain PR sesudah makan malam atau sebelum makan malam? Seperti itu. Dengan cara ini, si anak itu bisa memiliki kendali atas pilihan mereka, tetapi juga dalam batasan yang sehat dan juga terarah, dan kita bisa mengawasi dari si anak itu sendiri. Seperti itu. Apakah terjawab, Kang Abdul Aziz? Ya, terima kasih Kak, sudah terjawab. Oke, baik, terima kasih. Boleh, Kak Iya, Hasna? mungkin terima kasih Kak Nabila. Mungkin boleh eh, ini ada Sa gitu ya yang mengacungkan tangan. Boleh di kamera atau di audio. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Izin open mic ya. Saya ini mau bertanya, tapi sebenarnya lebih ke teknis mungkin ya. Gini, sebelumnya ini untuk ini saya orang tua yang memiliki pola tidur yang cukup berantakan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya ini saya mau bertanya tentang bagaimana sih cara mendisiplinkan jam tidur anak gitu. Jadi yang tadi latar belakangnya saya orang tua yang sebenarnya punya pola tidur yang berantakan gitu. Tetapi jadi apa hal itu tuh ditiru sama anak-anak saya gitu. Jam tidur mereka itu sangat berantakan gitu.
saya sudah berupaya gitu menormalkan gitu seperti orang-orang pada umumnya gitu. Saya tidur jam 9, bangun pagi atau seperti apa. Tapi ternyata saat ini ada satu kendala lagi gitu. Saya punya seorang bayi yang ya seperti itu, jadi dia tuh pola tidurnya jadi juga kan namanya bayi ya berantakan juga gitu. Kadang-kadang paginya tidur seharian, tidur malam-malam juga ada. Nah kakaknya jadi beralasan nih, saya mau ikut nemenin bayi, saya mau bantu apa sih, bantu Umi gitu istilahnya mah, jagain adiknya gitu seperti itu gitu kan. Karena mungkin saya kan ya mungkin juga punya kelemahan ya, kadang-kadang saya ketiduran atau gimana, akhirnya ketika saya tidur bayi akhirnya keluar ke kamar kakaknya atau seperti apa gitu ya, ngeganggu ya. Nah, akhirnya gimana ya, saya menjadi kesulitan gitu mendisiplinkan pola tidur mereka gitu. Saya mencoba bertindak tegas ya ke mereka, ayo tidur, udah tidur tidur gitu. Nggak apa-apa, soal ini jadi urusan Uminya gitu. Ini tanggung jawab Umi, ini urusan Umi, kalian tidur. Tapi di sisi lain mereka itu kekeh gitu. Saya mau bantu Umi. Kayak gitu. Uh, Bilangnya kayak gitu, mau bantu, kasihan Umi kadang-kadang ketiduran, bayinya kadang-kadang nggak kontrol, atau bayinya maunya main di kamar kakaknya gitu seperti itu. Eh, Gimana caranya saya mendisiplinkan mereka tanpa istilahnya mah tidak memupus apa, rasa empati mereka gitu. Jadi biar mereka tuh jadi kan saya takutnya kalau misalnya udah nggak apa-apa, nggak usah gitu. Jadi mereka nggak peduli gitu kan. Saya kadang mengajarkan, ayo berempati, lihat adiknya seperti apa ya, harus saling sayang ya, harus saling mengawasi gitu. Kalau ada sesuatu yang berbahaya harus saling ngejagalah yang seperti itu gitu. Tapi ini kan konteksnya waktu malam ya gitu. Makanya saya agak bingung gitu. Saya pengen mendisiplinkan tapi saya juga menghargai istilah nama eh, usaha mereka untuk apa, menjadi saling menjaga, saling berempati gitu. Jadi sebaiknya seperti apa gitu. Oh ya, untuk informasi, anak-anak saya homeschooling, jadi eh, sekolahnya di rumah gitu. Jadi yang ke satu ke ya ini, yang ini kakaknya itu dia nggak terikat sama sekolah gitu. Seperti itu gitu. Terima kasih gitu. Ya, baik, terima kasih dia atas pertanyaannya. Boleh mungkin Kak Nabila, gimana nih? Nah, gimana sih caranya untuk mendisiplinkan anak gitu, tapi tanpa mengurangi rasa empati yang dimilikinya gitu. Karena kan sebelumnya juga sudah ditanamkan gitu oleh ibunya gitu bahwa anak ini harus berempati. Boleh Kak Nabila? Ya. Oke. Oke, baik. Jika orang tua atau jika bunda ini memiliki pola tidur yang berantakan gitu ya, tapi pengen mendisiplinkan anaknya supaya pola tidurnya lebih sehat gitu ya dibandingkan dengan kita sebagai orang tua, seperti yang sudah diterapkan oleh Bunda Saini mungkin ya. Yang pertama emang sudah mencoba awalnya untuk membuat jadwal tidur yang konsisten. Nah, selain bikin jadwal yang konsisten, terus juga udah nyoba ke anaknya, coba ciptain rutinitas baru nih sebelum tidur. Misalnya, kayak kalau misalnya sebelum tidur kita harus mandi air hangat dulu, atau misalnya baca buku dulu. Jadi mereka tuh, anak-anak ini tuh lebih mengerti, oh, kalau misalnya kita udah mandi air hangat, kita udah baca buku, atau misalnya kita udah dengerin musik yang bikin tenang, itu tuh tanda atau misalnya kayak sinyal mereka untuk eh habis ini kita harus tidur loh. Habis ini eh, kita harus eh, melakukan istirahat seperti itu. Kemudian kan tadi Bunda saya ini bilang kalau misalnya saya udah menggunakan pendekatan dari yang lembut hingga ke yang keras. Nah, mungkin bisa lebih detailkan lagi mungkin dengan menggunakan empati saat memberikan aturan. Seperti misalnya, Bunda tahu kok kamu masih pengen main, misalnya pengen main di kamar kakaknya. Tapi tubuh kita itu perlu istirahat supaya besok kita bisa beristirahat lagi lebih baik. Yuk kita tidur sekarang, terus ajak si adik dan si kakaknya ini tuh dicoba untuk eh, diajarkan bahwa mereka itu tuh sebenarnya juga anak yang masing-masing gitu. Mereka punya kehidupan masing-masing. Jangan selalu ingin bersama-sama, tetapi mereka juga mempunyai kebutuhannya masing-masing. Adik
eh, bayi yang Bunda Sa ini miliki sekarang kan eh, waktu tidurnya memang jauh lebih banyak dibandingkan si kakak ya. Karena setahu saya, jurnal yang pernah saya baca, anak bayi itu memang membutuhkan waktu tidur lebih banyak dibandingkan anak-anak yang berada di atasnya. Seperti itu. Kemudian selain kita menggunakan pendekatan empati, kita juga bisa kenali perasaan anak dan juga berikan ruang untuk mereka tuh menyampaikan pendapatnya. Misalnya, kamu kalau misalnya masih pengen main, mama ngerti. Tapi kalau misalnya tidur lebih cepat, kita bisa main lebih lama loh. Terus juga kita juga bisa main lebih panjang di esok hari. Mau ditemenin bentar buat sebelum tidur atau misalnya mama bacain bukunya, seperti itu. Jadi dengan hal ini tuh si anak akan merasa dihargai, bukan justru dipaksa. Seperti itu. Nah, kemudian bisa juga jadiin si tidur ini tuh kegiatan yang menyenangkan buat mereka. Jadi mereka tuh nggak ngerasa bahwa tidur ini tuh adalah paksaan gitu. Misalnya kayak bacain dongeng sebelum tidur, buat aktivitas-aktivitas di mana mereka tuh akan merasa nyaman, akan merasa bahagia setelah mereka melakukan tidur. Dan juga bisa aja kalau misalnya eh, kasih nih kita ke si anak itu pujian ataupun reward untuk konsistensi mereka. Misalnya, kalau misalnya kakak tidur tepat waktu selama seminggu, kita bisa main lebih lama, atau misalnya kita bisa pergi ke time zone di akhir pekan. Atau misalnya, Bunda juga bisa buat kalender tidur dengan kalau misalnya si kakak tidur di jam segini, bisa nih kita bikin kayak, oke kakak bisa tempel stiker ini ya di waktu tidur kakak jam segini untuk setiap malam. Jadi si anak tuh punya perasaan bahwa oh iya ya ternyata kalau misalnya aku tidur lebih cepat, aku bisa tidur sesuai dengan jam kebutuhan aku, itu tuh ngebuat mereka merasa mereka tuh diperdulikan dan juga mereka memenuhi kebutuhan mereka untuk tidur. Seperti itu, Bunda Sa. Apakah cukup dipahami? Mungkin gimana pada Bunda Sa, apakah cukup terjawab? Iya, sudah cukup. Makasih banyak jawabannya. Baik, Bunda, terima kasih juga atas pertanyaannya tadi. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi dari Kang Mufti. Enggak, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Cek suara saya terdengar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hasna Nazala dan juga Nabila ya. Luar biasa pemaparannya. Nah, Nabila ini yang saya pahami, yang saya dengarkan di presentasi ini kan kayaknya banyak baca buku, jurnal dan sebagainya gitu. Kayaknya pemahaman tentang pola asuh itu luar biasa gitu ya. Nah, saya pengen pengen berdiskusi atau pengen bertanya lah ya lebih tepatnya ya. Mungkin ada pemahaman yang belum saya pahami atau ada pemahaman lain yang perlu saya pahami terkait beberapa hal. Oke. Eh, kita kan di Indonesia itu kan training, seminar, workshop parenting itu kan udah berlimpah ya. Trainer juga udah banyak, coach juga udah banyak, semua udah banyak. Jadi udah banyak lah ya, semakin berlimpah dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya. Walaupun memang sebelumnya mungkin ada, cuman tidak terpublish seperti sekarang. Nah, tapi menariknya jumlah anak-anak yang mereka kena luka pengasuhan dan luka batin itu juga semakin banyak gitu. Ini sebenarnya karena faktor apa ya? Apakah karena memang salah pola asuh atau bagaimana? Itu yang pertama. Mungkin ada jurnal tertentu atau ada pemahaman tertentu yang bisa disampaikan kepada saya dan teman-teman semua di sini. Oke, yang kedua, ini juga menarik ya ketika
eh, apa Indonesia itu diberikan penghargaan negatif ya, termasuk negara yang fatherless country. Apa itu fatherless country? Fatherless country adalah sebuah negara yang kehilangan sosok ayah. Ayahnya ada, ayahnya ada, tapi figurnya hilang, gitu ya. Mereka cuman hanya ngasih seorang ayah yang ngasih hanya uang saja, tapi tidak membangun figur di sana. Padahal kan ketika kita bicara tentang gaya pengasuhan atau gaya pola asuh, itu kan dua dua kedua orang tua kan yang berperan gitu. Yang saya pahami, saya pernah baca buku tentang sebuah konsep parenting gitu ya, bahwa sosok seorang ibu itu kan dia tugasnya berperan sebagai seorang pemberi kasih sayang. Tapi seorang ayah dia berperan sebagai penegak aturan gitu. Karena secara fitrah, ya ini bukunya Fitrah Based Education ya. Secara fitrah, seorang ibu ya memang memberikan kasih sayang. Seorang ayah memberikan aturan-aturan atau kedisiplinan gitu. Nah, bagaimana keluarga yang hilang salah satu apalagi terutama ayahnya ya. Kedisiplinan itu memang harus dibangun dari seorang ayah gitu, nggak bisa enggak gitu. Eh, dan kalau misalnya hanya ibu saja single parent, saya banyak juga beberapa yang nanya kalau single parent gimana. Nanti saya juga tanya juga ke Nabila, kalau single parent seperti apa? Apakah nanti dia bisa membangun dua hal itu gitu? Kalau saya pahami dengan ilmu-ilmu yang fitrah based education yang pernah saya baca, nggak bakalan bisa. Karena fitrahnya seorang ibu itu bukan menegak aturan atau menegak disiplin. Anak saya nih, uh, ketika ibunya bilang nggak boleh gitu, besok ngelakuin lagi. Tapi kalau ayah bilang nggak boleh, bener nggak dilakukan gitu. Ini kan sebuah sebenarnya kalau misalnya kita bicara pola asuh itu kan ya berarti dua-duanya harus harus ada gitu. Nah, bagaimana dengan fatherless country atau yang tidak ideal? Paling itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Mufti atas pertanyaannya. Jadi ada dua pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait gimana terkait dengan peningkatan dari apa pelatihan pola asuh ini tuh kan meningkat, tapi juga banyak gitu orang anak-anak yang jadinya juga tetap eh, Luka pengasuhan, luka batin. tetap memiliki luka batin. Terus yang kedua tadi berkaitan dengan fatherless gitu ya. Ya mungkin karena bisa boleh mengisi. Oke, untuk yang pertama mungkin ya, eh, meskipun sebenarnya memang semakin banyak pelatihan parenting yang diselenggarakan, tapi memang betul masih banyak anak-anak yang mengalami luka pengasuhan. Nah, mungkin itu tuh karena pengetahuan kita tuh zaman dulu mungkin kita tuh kayak susah untuk mengakses apa yang dimaksud dengan luka batin, apa itu tentang trauma seperti itu. Sedangkan untuk zaman sekarang, anak-anak itu sudah mudah untuk mengakses hal-hal seperti itu sehingga mereka tuh lebih mudah untuk self diagnose biasanya seperti itu sehingga ini membuat bahwa peningkatan pengetahuan itu jadinya semakin maju dan semakin pesat. Nah, kemudian juga meskipun sebenarnya orang tua sudah mendapatkan pengetahuan dari si pelatihan parentingnya ini, tapi dalam menerapkan situasi dalam kenyataannya itu tuh banyak sekali tantangannya. Seperti orang tuanya itu bisa jadi stres atau tekanan tekanan lain dari misalnya ekonomi, pekerjaan, dan juga kurangnya dukungan sosial yang bisa menghambat orang tua tuh jadi menerapkan teknik yang sudah mereka dapatkan sewaktu mereka melakukan pelatihan itu tuh jadi sedikit sulit untuk diterapkan ke pengasuhan yang telah mereka pelajari seperti itu. Kemudian juga untuk variasi pola asuh dan juga nilai dari budaya di setiap keluarga itu kan berbeda-beda ya. Nah, beberapa orang tua mungkin ada yang tetap ingin mempertahankan metode pengasuhan tradisional yang mereka sudah terapkan terlebih dahulu dibandingkan dengan pengasuhan
pelatihan pengasuhan yang sudah mereka dapatkan seperti itu. Dan yang terakhir mungkin dari kurangnya evaluasi dan juga dukungan, di mana sebenarnya memang banyak ya program pelatihan parenting yang tidak menyediakan evaluasi atau tindak lanjut setelah pelatihan selesai. Nah, karena hal itu juga, jadi dukungan yang berkelanjutan ini tuh memiliki sedikit sulit untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan yang muncul saat para orang tua ini tuh mencoba menerapkan pola pengasuhan yang mereka sudah dapatkan ilmunya pada saat pelatihan tersebut. Seperti itu. Nah, eh, memang harapannya pelatihan parenting ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan gitu ya, tapi juga bisa membawa dampak perubahan yang lebih positif dalam praktiknya. Tapi diharapkan para orang tua juga mampu untuk mengevaluasi secara berkala dan bertahap mengenai efektivitas dari pelatihan yang sudah mereka terima. Seperti itu. Kemudian Oh iya, untuk satu lagi yang terkait ini juga kedua, ya Nabila ya. mengenai Terkait fatherless yang ini. country itu ya Kak Hasna ya. Terkait dengan tadi ya, kalau menurut Nabila itu metode yang paling efektif untuk kelanjutan untuk pendampingan itu seperti apa sih dalam konsep akademis atau dalam konsep psikologinya, supaya nggak hanya sekedar dapat ilmu nguap gitu. Oke. Dalam dalam menerapkannya mungkin eh, ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang diberikan, kita bisa jadi selain mencatat dari apa yang sudah kita dapat sewaktu pembekalan gitu ya, kita bisa langsung terapkan seperti itu dan juga minta evaluasi dari anaknya. Ade kalau misalnya ayah melakukan seperti ini, perasaan Ade seperti apa? Karena untuk bisa berjenjang, untuk bisa berkelanjutan dari hasil si program apa namanya pelatihan itu, kita juga membutuhkan yang namanya evaluasi selain dari evaluasi diri kita sendiri, evaluasi dari yang bersangkutan atau pada konteks ini adalah anak kita, itu menjadi suatu hal yang eh, feedback yang baik untuk kita sendiri. Seperti itu mungkin, Kang. Oke. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua boleh diulang, Kak Hasna? Izin mungkin Kang tadi konfirmasi pertanyaan kedua itu terkait fatherless ya. Ya, terkait fatherless country. Ya, jadi sosok kehilangan ayah. Jadi negara kita itu kan, saya lupa ya, sekarang udah naik apa udah turun ya. Nomor 2 atau nomor 3 gitu. Se-Asia Tenggara atau se-ASEAN ya. Fatherless country. Jadi sosok ayahnya ada, tapi figurnya nggak ada. Sedangkan bicara pola asuh itu kan kedua belah pihak kan harus turun gitu. Bukan hanya seorang ibunya saja atau ayahnya saja gitu. Tapi ayah dan ibu sama-sama mengasuh anak. Nah, padahal ayah memiliki peran selain, kan sebenarnya peran penting seorang ayah itu kan mengasuh sebenarnya. Bukan hanya mencari rezeki, menjemput rezeki, tapi mengasuh anak. Itu salah satu peran seorang ayah tuh yang penting yang banyak orang abai. Nah, tinggal kan bagaimana caranya seninya kan gitu ya. Tapi kan orang nggak sadar soal itu dan akhirnya fatherless country lah di Indonesia ini. Nah, itu gimana tuh menurut Nabila? Memang figur ayah atau dalam keluarga kan sebagai kepala keluarga juga ya baik. Kalau misalnya fatherless country ini kan kehilangan ayah baik itu dari perceraian, kematian atau kehadiran secara emosional. Nah, maka peran disiplin itu yang seharusnya diajarkan oleh ayah jadi sedikit terhalang atau tertutupi gitu ya karena eh, ada aturan tapi eh, yang mana itu tuh tidak terlaksana dengan baik. Nah,
ini tuh berpengaruh kepada keseimbangan antara dari kasih sayang dan juga disiplin yang mampu membuat si anak ini memiliki luka emosional. Yang pertama, adanya kedisiplinan yang cenderung kaku atau tidak konsisten. Tanpa adanya figur ayah, kecenderungan pola asuh itu tuh menjadi lebih otoriter atau justru lebih permisif. Karena jika hanya berfokus pada aturan, anak itu seperti yang sudah saya sebutkan bahwa anak akan mengalami ketakutan dalam eh, kehidupannya, bukan dalam pemahamannya. Ataupun jika aturan kurang ditegakkan, anak kurang bisa disiplin dan sulit memahami batasan. Karena seperti yang kita tahu bahwa figur ayah ini adalah figur yang mendisiplinkan anak seperti itu. Kemudian juga ada kurangnya figur otoritatif yang mengajarkan tentang struktur kehidupan. Seorang ayah itu tuh berperan sebagai pemberi struktur dan juga stabilitas dalam keluarga. Tanpa figur ini, anak mungkin kesulitan akan mengalami konsekuensi dan juga tanggung jawab mereka di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini yang membuat anak mungkin mencari figur otoritas di tempat lain. Bisa jadi seperti di guru, di teman sebaya, atau bahkan di kelompok-kelompok yang lain. Jika tidak menemukan contoh yang baik, justru anak ini akan mengalami kesulitan dalam mengatur perilaku dan juga emosi mereka seperti itu. Nah, solusinya apa nih jika si figur ayah ini tuh hilang dalam pengasuhan? Yang pertama adalah tetap menerapkan aturan, tetapi dengan komunikasi yang lebih baik. Jadi, si anak itu tetap diberikan pemahaman mengenai alasan aturan tersebut diberikan, bukan hanya dipaksa untuk menaatinya. Kemudian bisa juga untuk cari dukungan sosial atau mentor yang lebih positif. Bisa jadi dari kakek, atau misalnya paman, guru, ataupun tokoh-tokoh lain seperti kiai, ulama-ulama yang bisa menjadi panutan dalam kedisiplinan dan juga nilai-nilai kehidupan yang akan dipegang oleh si anak itu. Nah, hal ini bisa membantu anak tetap memiliki figur otoritas yang mana dia tuh bisa tetap membimbing si anak tersebut. Dan juga bisa menggunakan pendekatan yang demokratis dalam pengasuhan seperti melibatkan anak dalam proses pembuatan aturan agar mereka tetap merasa dihargai. Contohnya seperti, oke, kamu boleh main, tetapi kamu harus pulang jam 5 ya nanti di sini, karena kamu harus melakukan kewajibanmu sebagai seorang siswa, di mana kamu harus mengerjakan PR, seperti itu. Nah, itu yang membuat dia tuh menjadi lebih disiplin dan juga memahami bahwa konsekuensi itu tuh logis, bukan hanya sekedar dari hukuman yang belaka. Seperti itu. Nah, ketidakhadiran figur ayah ini emang sebenarnya bisa mempengaruhi pola kedisiplinan anak. Tetapi dengan solusi atau pendekatan yang tepat yang tadi kita sudah bicarakan, mengenai keseimbangan antara aturan dan juga kasih sayang, nah itu tuh bisa menjadi kontrol anak dengan aturan, tetapi juga tetap diberikan bimbingan dan juga perhatian emosional yang cukup. Seperti itu mungkin, Kak? Oke. Nah, gini Nabila, kan root cause-nya itu kan sebenarnya laki-lakinya kan. Si laki-lakinya tuh nggak mau ngasuh kan gitu ya. Saya mau ngasuh. Coba deh Nabila nanya deh ke teman-teman Nabila psikologi yang laki-laki. Tanya aja. Kamu ketika misalnya nanti menikah, pengen nggak jadi ngasuh anak, fokus ke ngasuh anak? Banyak kan nggak mau. Ngapain ngasuh anak, kan tugasnya istri, bukan tugasnya saya gitu ya, sebagai seorang suami. Nah, eh, muncul dari situ tuh. Dan sebenarnya kan kayak lingkaran setan gitu ya, kita belajar parenting. Banyak kan ibu-ibu yang datang. Bukan bukan ayah-ayah. Padahal yang paling penting belajar parenting itu ayah. Yang paling paling penting belajar tentang pola asuh itu ayah, bukan ibu. Ibu mah nurut aja, kalau ayah bilang ABC, ibu nurut gitu. Tapi kebanyakan ibu udah belajar parenting lebih cerdas dibanding ayahnya. Tapi ya kalau ayah bilang nggak usah lah gitu. Ngapain sih? Ya udah, bubar semua gitu. Nah, root cause-nya di situ kan menurut Nabila kan. Kalau dari sisi ini deh Nabil, dari sisi generasinya Nabila nih, Gen Z kan.
bagaimana mengajak para laki-laki untuk mereka sadar tentang pengasuhan. Saya pengen dapat sudut pandang dari sisi Gen Z atau Gen Zilenial nih, atau Gen Alpha. Nggak terdengar suaranya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya gitu, konfirmasi lagi gitu ya. Gimana caranya atau pandangan dari Gen Z gitu terkait dengan apa tadi parenting dari ayah gitu ya? Nggak, saya pengen nanya aja sama Nabila atau sama Asta deh, boleh. Gimana caranya ngajak teman-teman laki-lakinya nih yang sejurusan atau sekolah ataupun ngajak supaya nanti kalau nikah ngasuh juga ya anaknya ya gitu. Atau gimana caranya mereka supaya sadar tentang pengasuhan? Oke, Kang. Eh, oke. Izin izin menyampaikan kembali pertanyaannya ya, Kang. Bagaimana sih cara mengajak para lelaki Gen Z gitu ya supaya mereka tuh sadar akan pengasuhan, supaya mereka tuh mau gitu ya untuk menjadi mengasuh mengasuh anak mereka nantinya gitu ya, Kang. Nah, mungkin yang pertama Kang bisa menunjukkan dampak dari ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak gitu ya, Kang. Memang bahwa banyak gitu lelaki yang tidak menyadari bahwa kehadiran eh, mereka tuh berpengaruh besar pada perkembangan anak. Nah, misalnya penelitian yang dilakukan oleh eh, Gunawan, mereka menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki ayah cenderung lebih percaya diri. Nah, bisa jadi aja nih kita kasih tahu ke para lelaki ini yang nantinya akan menjadi calon ayah gitu. Eh, nih ada loh penelitian kalau misalnya ayah yang terlibat tuh nanti si anaknya bisa jadi memiliki keterampilan sosial yang lebih baik dan juga lebih secara akademik. Misalnya, kita juga bisa kasih contoh lain seperti ini loh ada penelitian anak yang sering bermain dengan ayahnya itu tuh bakal lebih berani buat ngambil keputusan yang lebih mandiri. Kalau misalnya kamu sebagai lelaki nantinya eh, terlibat aktif dalam pengasuhan, kalau kamu lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan anak, dia bisa banyak belajar loh dari kamu kayak gitu. Atau mungkin yang kedua, bisa juga kita eh, minta si lelaki ini untuk menggunakan emosi dan juga empatinya. Minta mereka tuh buat ngebayangin gimana sih perasaan anaknya kalau misalnya ayahnya tuh selalu sibuk dan gak ada di dalam hidup mereka. Kadang emang laki-laki tuh lebih mudah sadar jika mereka tuh diajak untuk ngelihat dari sudut pandang lain. Dan pada saat itu mungkin bisa dari sudut pandang kita ajak si laki-laki ini ajak dari sudut pandang anaknya tersebut. Misalnya contohnya kita bisa ajak mereka, dulu kamu pernah nggak sih ngerasain nggak punya figur ayah yang dekat? Bayangin deh, gimana kalau misalnya anak kamu tuh sekarang ngalamin hal yang sama? Kamu bisa nggak jadi sosok yang selalu dia ingat dengan kebanggaannya? Mungkin seperti itu beberapa hal yang bisa kita ajak gitu Ya, ya pada si kepada si para lelaki ini yang nantinya diminta mereka untuk menjadi peran figur ayah di masa depan. Seperti itu amin. mungkin. Harapannya kan nanti para ayah yang nextnya kan masa depan para ayah ini kan mampu sadar sama pengasuhan dan bisa generasinya tadi penelitiannya benar banget. Anak-anak yang dekat dengan ayah dia lebih percaya diri. Anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya itu akan mudah digoda sama laki-laki lain. Gitu-gitulah. Itu kan perlu sadar ya. Paling terima kasih Nabila, Asna, luar biasa kesempatan saya untuk bertanya. Keren. Baik, terima kasih kembali, Kang.
Baik, terima kasih kepada Kang Mufti atas pertanyaan dan diskusinya gitu. Mungkin pertanyaan terakhir boleh dari Bunda saat lagi gitu. Karena mengingat waktu juga terbatas. Mungkin dipersilakan. Iya. Nah, izin ya, sebenarnya bukan bukan entah pertanyaan atau gimana ya. Saya cuman ingin sedikit berkomentar gitu tentang fatherless gini gitu, tentang negeri tanpa ayah gitu. Ya, memang banyak teori ya yang menyatakan tentang kalau misalnya yang tadi yang sudah dijelaskan seperti itu gitu. Anak tanpa ayah itu seperti ini, anak tanpa peran ayah seperti ini. Tapi di sisi lain ini ya, kalau misalnya boleh menapaktilasi bukan cerita ya, sejarah Nabi Ibrahim gitu misalnya mah. Ketika Siti Hajar ditinggalkan di gurun pasir dan mengasuh sampai usia sekian lah, usia beranjak ini ya remaja seperti itu. Itu gimana ya? Mengingat ya saya sendiri gitu, saya melihat mungkin peran suami saya gitu, dia punya peran yang gimana ya, yang sangat luar biasa gitu. Sebenarnya dia ketika itu mungkin jadi seolah-olah waktu tuh sangat sedikit gitu dengan anak. Walaupun ketika ada bersama anak, dia mencoba memaksimalkan waktunya gitu untuk mendapatkan waktu yang berkualitas gitu. Tapi tetap aja gitu. Kalau misalnya mau dilihat fatherless, saya melihat apa sih ininya anak-anak saya jarang gitu ketemu gitu saya ketika datang anak-anak sudah tidur atau seperti apa gitu. Tapi ketika saya bercermin dengan kisah Nabi Ibrahim, oh Siti Hajar juga bisa kok gitu. Siti Hajar juga bisa kok memfungsikan peran lah istilahnya mah. Ketika ayahnya mungkin memang ada satu tuntutan yang sehingga dia itu sangat minim sekali untuk bisa bersinggungan atau bersentuhan sama anak itu menjadi gimana ya? Seperti apa gitu. Ini kan seolah ada teori yang bertolak belakang ya. Di satu sisi itu teori psikologi seperti ini, di satu sisi kan ini uswah ya Nabi Ibrahim ya kan kita sama-sama orang Islam ya gitu. Itu tuh yang dijadikan teladan lah, salah satu teladan kita gitu. Saya Ini tuh seperti apa sih ya, gitu saya gitu bisa jawab jadinya. soal itu. Paham saya. Saya bisa jawab soal itu. Enggak, Nabil aja dulu. Paham, clear saya. Oke, mungkin izin konfirmasi gitu terkait pertanyaannya. Jadi mungkin gimana sih terkait dengan adanya perbedaan antara parenting atau yang federals ini gitu dengan parenting yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim gitu bukan ya Bunda? Atau Jadi bukannya perbedaan ya. Jadi kalau saya ketika anak-anak misalnya kayak yang tadi mungkin saya anggap mengalami fatherless, akhirnya saya kalau bahasa Sundanya apa ya mengupahan diri apa ya bahasa Indonesia. Jadi membuat diri saya nggak terus sedih gitu. Ah, nggak apa-apa kok gitu. Dan Nabi Ibrahim juga seperti ini, gitu, seperti itu gitu, kayak gitu gitu. Makanya saya mempertanyakan ini sebenarnya gimana sih gitu istilahnya mah. Sebenarnya apakah dari psikologi itu ada khusus meinikan psikologi Islam atau seperti apa gitu yang kayak Oke, saya izin menjawab gitu ya. Kalau misalnya saya kurang bisa menjawab mengenai secara Islamiahnya, saya mohon maaf gitu. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa Nabi Ibrahim kan adalah seorang nabi di mana eh, nabi itu adalah teladan kita semua gitu. Nabi Ibrahim kan menunjukkan ketahanan yang secara mental, kecerdasan emosional, dan spiritualitas yang sangat kuat. Sementara dalam parenting beliau juga dia tuh menetapkan keteladanan, komunikasi yang baik, serta keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan juga. Nah, eh, kalau misalnya dilihat secara sisi psikologis yang sekarang gitu ya, memang kan kita tidak tahu bagaimana eh,
Nabi Ibrahim secara langsung itu menerapkannya seperti apa, bisa jadi lebih baik daripada yang diceritakan seperti itu. Yang saya dapatkan mungkin di sini memang keseimbangan antara kasih sayang, ketegasan, dan nilai-nilai spiritual yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim itu cukup besar, di mana kita bisa melihat tantangan emosi, tantangan emosional secara dan juga cara beliau membangun hubungan baik dengan anak-anaknya itu sangat amat baik seperti itu ya. Karena dalam psikologi itu tuh salah satu cerminan dari ketahanan emosional atau resilience dan pengendalian diri yang sangat tinggi. Nah, dari sini orang tua itu perlu memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan untuk si anaknya ini. Gimana kita cara untuk memberitahu anak, gimana cara kita untuk mengajarkan anak, itu tuh mengajarkan kita mengenai keteguhan dan juga kesabaran. Selain itu, juga dalam bertawakal ataupun dalam percaya kepada Allah, Nabi Ibrahim kan tidak hanya mengandalkan logika dan juga emosi dia gitu ya, tapi dia tuh menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Allah dengan keyakinan yang penuh. Nah, menurut psikologi ini tuh merupakan konsep dari coping spiritual, salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan melalui spiritualnya dengan cara menghadapi tekanan dengan pendekatan keimanan seperti itu. Dalam parenting, orang tua itu harus memiliki keseimbangan antara usaha dan juga kepercayaan bahwa ada hal yang di luar kendali mereka, yang mana itu tuh mengatur ataupun menerapkan apa yang menjadi takdir mereka seperti itu. Kemudian juga ada komunikasi yang berkelanjutan secara bijaksana. Nabi Ibrahim, seperti yang kita tahu, itu sangat komunikatif, lembut namun juga tegas. Nah, ini tuh menurut psikologi menunjukkan bahwa kecerdasan emosional atau emotional intelligence terutama dalam hal berempati dan juga asertivitas. Dalam mendidik anak, orang tua ini bisa menyampaikan pesan dengan kasih sayang tanpa menghilangkan ketegasan, di mana aturan itu tetap harus ditegakkan. Seperti itu mungkin Bunda Sah. Apakah pernyataan saya cukup menjawab? Hmm, Iya, terima kasih insight-nya gitu. Berarti kalaupun seperti itu berarti peran Bunda Hajar, peran Ibu Hajar itu juga benar-benar penting gitu. Jadi walaupun Nabi Ibrahim seperti itu gitu, jadi bisa bisa lah ya walaupun itu di apa ya ditambal ibaratnya ditambal oleh peran seorang ibu gitu. Kalaupun emang benar-benar dia itu benar fatherless gitu. Akhirnya pada akhirnya ya udah istilahnya ibunya aja yang menggantikan mungkin menggantikan peran sebagai ayah seperti itu gitu. Mungkin seperti itu apa? Iya, betul. Sebenarnya eh, Sebenarnya hal ini memang seperti yang disebutkan oleh Kang Mufti juga gitu ya, karena pola pengasuhan ini tidak hanya dititik beratkan kepada satu orang, tetapi dua orang yang menjadi orang tua tersebut yang harus menerapkan aturan dan juga kasih sayang kepada anak-anak mereka seperti ini. Mungkin Kang Mufti ingin menambahkan tadi. Ya, saya nambahin sedikit ya. Ini pemahaman saya tentang Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Jadi memang kisah Nabi Ibrahim Siti Hajar itu tidak sepenuhnya fatherless sih. Jadi beliau tetap hadir, tapi tanpa secara fisik mungkin karena tadi bilang ya, spiritual beliau ada tuh doa-doa untuk supaya kita tetap hadir sama anak-anak kita. Maka seorang ayah wajib untuk mendoakan anak-anaknya gitu. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu juga tidak benar-benar putus hubungan dengan anak nggak. Yang terjadi di sekarang kita kan benar-benar seorang ayah kerja terus habis pulang main handphone terus nggak ngomong sama anak nggak main sama anak kan yang terjadi kayak gitu kan dan itu terrepetisi secara terus menerus sehingga
saya banyak kasus yang cerita apa saya, bahkan ini tadi baru temennya anak saya gitu ya, sampai dia bilang, kamu lebih kamu anaknya siapa, anak ibu apa anak ayah? Anak ibu dong. Emang kenapa nggak anak ayah? Ah, males main sama ayah gitu, main sama ayah mah nggak mau ngasih duit gitu gitulah pokoknya. Artinya kan kedekatan emosionalnya itu kan sangat kurang. Kenapa? Karena memang benar-benar terputus emosional ayah seorang anak. Dan kisah Nabi Ibrahim tentu tidak. Kisah-kisahnya kan menarik ya. Ketika komunikasi beliau, ketika dapat perintah dari Allah, Ismail suruh disembelih. Coba bayangin ya. Saya kebayang gitu ya, kalau anak saya disembelih dapat perintah dari Allah, gimana cara ngomongnya kan gitu ya. Itu kan berarti bukti Nabi Ibrahim sangat matang ketika berkomunikasi dan sangat dekat sama Ismail. Dan Ismail begitu begitu percayanya gitu ya, sampai dia mengatakan, wahai ayah gitu ya, kalau itu perintah engkau, perintah Allah ya lakukan. Itu kan sebuah tingkat kepercayaan yang luar biasa antara ayah sama anak. Berarti bonding secara emosional dan bonding secara spiritual tetap ada. Jadi kisah Hajar sama Nabi Ibrahim itu tidak fatherless. Nah, menariknya lagi, kisah Nabi Ibrahim Hajar itu nggak ada gadget, nggak ada informasi teknologi. Ismail mendapatkan itu, mentornya cuma sama Siti Hajar ya, sama Wahyu-Wahyu dan sebagainya gitu. Sedangkan anak-anak kita mentornya banyak, YouTube lah, standar TikTok lah. Sehingga ketika ayahnya benar-benar hilang secara emosional, bonding emosionalnya hilang, yang terjadi adalah ya dia akan ngelihat, ini TikTok nih, ini kata TikTok nih gitu ya, kata ini. Bukan berarti nggak boleh anak-anak dekat dengan teknologi, tapi ketika memang putus secara emosional seorang ayah, maka dia akan ikutin sesuatu hal yang dekat dengan dia. Ya kalau dekatnya bagus, kalau konten kreatornya ngajarin yang bagus, kalau konten kreator yang ngajarin jelek gitu ya. Kayak misalnya contoh nih, anak laki-laki dapat konten kayak gini. Lelaki itu tak bercerita, itu bahaya tuh, quote bahaya itu. Jadi seolah-olah tuh laki nggak boleh bercerita, yang membuat akhirnya laki itu akan dewasa dan dia nggak mau bercerita gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ngomong sama istri nggak mau, ngomong sama anak nggak mau, kan lelaki tak bercerita. Nah, itu kan standar-standar yang memang akhirnya seorang ayah abai sama bonding-bonding seperti itu. Gitu sih kurang lebih dari saya. Mudah-mudahan Em, sama. siap. Kang Mukri, saya agak tergelitik nih, asih. Tergelitik, jadi pengen ikut menambahkan begitu ya terkait Nabi Ibrahim yang saya pahami begitu ya. Memang yang saya pahami, Quran itu kan tidak menceritakan secara rinci begitu ya, suatu kisah begitu kan. Dia hanya menceritakan ujung ke ujung gitu ya. Biasanya itu yang Setuju. saya pahami. Jadi memang kayak gini, Ibrahim itu kan hanya diceritakan eh, ya ketika Nabi Ismail lahir, lalu ditinggalkan, lalu tiba-tiba harus disembelih dan sebagainya. Jadi kita memang tidak melihat secara urutan ceritanya seperti apa. Cuman balik lagi ketika lihat hasilnya, betul apa kata Kang Mukti, ada emosional yang memang begitu terjadi gitu ya antara Ibrahim dengan Ismail begitu ya. Kata-katanya penuh dengan bijaksana, kata-katanya penuh dengan hikmah dan sebagainya. Dan bahkan Ismail ini begitu meyakini bahwa bukan salah ayah kok ninggalin anak gitu ya. Tapi memang itu benar-benar perintah Allah gitu ya. Yang memang tidak bisa terbantahkan kan gitu ya. Beda dengan hari ini gitu ya. Ayah mah nggak mau ngobrol teh dah gara-gara kerjaan ya gitu kan. Beda gitu ya alasannya itu gitu. Males wae ayah mah gitu. Padahal kan ya tadi gitu. Bisa aja pulang kerja atau setiap minggu gitu ya walaupun kerja di luar juga. Ya udah weh ngajak main seharian anak gitu dengan ya itu saya mikirnya gini, gaya komunikasi seorang pemimpin itu sekalinya ngomong itu pasti ada hikmahnya. Nah, gimana dengan para ayah saat ini gitu? Mungkin termasuk saya gitu. Kalau saya ngomong 1 jam, mungkin tidak ada hikmah yang diambil oleh anak. Beda dengan Nabi Ibrahim. Sekalinya ngomong 1 menit, itu anaknya selalu berkesan. Nah, itu mungkin perbedaannya. Perbedaan psikologisnya, emosionalnya begitu. Itu sih, itu hanya menambahkan aja. Makasih Kang Mufti dan Busa. Mangga
Punten mengganggu. Terima kasih Kang Mufti dan Kang Abdul Aziz gitu atas pendapat dan tambahannya gitu ya terkait dengan cerita yang berkaitan dengan Nabi gitu. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan simpulkan dulu dari pembahasan Kanabila tadi gitu bahwa gaya pengasuhan atau parenting style ini tuh memiliki dampak yang sangat luar biasa gitu ya terhadap perkembangan dari anak. Terus tadi ada berbagai jenis pola asuh, yang pertama otoritatif, terus otoriter, terus permisif, dan yang terakhir itu uninvolved gitu ya, atau tadi bisa disebut neglect gitu. Nah, dari gaya pengasuhan itu yang paling terbukti adalah gaya pengasuhan otoritatif gitu. Di mana gaya pengasuhan ini tuh menyeimbangkan antara disiplin dan kasih sayang tadi. Jadi memungkinkan anak ini berkembang dengan secara akademis gitu, emosional juga di sosialnya gitu dengan baik. Nah, keseimbangan antara aturan-aturan yang jelas dari kedua orang tua gitu, baik ayah ataupun ibu juga mendukung perkembangan emosional dari anak. Jadi anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, terus juga percaya diri dan mampu menghadapi tantangan hidup. Terus juga tadi kita banyak pembahasan mengenai disiplin anak, terus juga fatherless, dan pembahasan-pembahasan yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, mungkin untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya gitu untuk mendapatkan lebih banyak info gitu atau ilmu atau tips parenting yang lainnya gitu. Peserta di sini mungkin juga bisa mengikuti kami gitu di YouTube dan Instagramnya Keluarga Cerdas @keluarga-cerdas ataupun di TikTok yaitu @keluarga-cerdas_official gitu. Mungkin juga jangan lupa untuk di like, subscribe dan share juga gitu agar nanti ilmunya juga menyebar ke yang lain. Nah, mungkin sebelum acaranya benar-benar berakhir gitu, boleh untuk para peserta menyalakan dulu kameranya. Kita akan melakukan foto bersama gitu. Jadi, boleh kita nyalakan dulu kameranya sebentar. Oke. Saya akan hitung bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada para peserta yang sudah menyalakan kameranya. Mungkin akhir kata, terima kasih kepada Kak Nabila selaku pembicara, kemudian juga seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini, di pembahasan ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.